Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 2 Februari 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Audrando Rolinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, kami awali dari berita yang pertama. Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan menetapkan 2 orang pengurus KONI Tapsel menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2019 hingga 2021 sebesar 1 miliar,56 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan menyelamatkan uang negara sebesar 1 miliar 5,6 juta rupiah terkait dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2019-2021. Dalam konferensi pers, Kajari Tapanuli Selatan Antoni Setiawan didampingi Kasih Intel dan Kasih Pitsus menyatakan dari dugaan kasus korupsi ini telah ditetapkan 2 orang tersangka dengan inisial ZL dan RL yang merupakan pengurus KONI Tapanuli Selatan. Berdasarkan perhitungan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan Sumatera Utara, uang yang berhasil diselamatkan Kejaksaan Tapanuli Selatan akan dititipkan ke rekening Bank Mandiri Cabang Sipirong. Sementara modus dugaan korupsi tersebut berasal dari berbagai kegiatan yang di-markup dan difiktifkan oleh pengurus KONI Tapanuli Selatan. Tersangka yang telah kami keluarkan pada tanggal 24 Januari 2023 yaitu terhadap 2 tersangka ZL dengan RL ya. Kemudian pada hari ini para tersangka tersebut telah menitipkan uang sebesar 1 miliar 5 juta sekian ya, 5 juta sekian sebagai pengembalian berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan BPKP Sumatera Utara, yang dalam hal ini kami mintakan bantuannya untuk dapat menghitung berapa potensi atau berapa besaran kerugian negaranya. Jadi pada hari ini telah kami saat ini tadi terima, dan pada kesempatan ini setelah dari rilis ini kami akan menitipkan uang tersebut pada rekening bank di Bank Mandiri Cabang Sipirong. Hingga saat ini tim penyidik Kejari Tapanuli Selatan masih melaksanakan proses penyelidikan khusus terhadap kedua tersangka ZL dan RL, di mana tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi tersebut. 19 Polres di wilayah hukum Polda Sumatera Utara meraih zona hijau penilaian publik Ombudsman RI perwakilan Sumut. Polda Sumut meraih penghargaan zona hijau penilaian pelayanan publik di kantor Ombudsman RI perwakilan Sumut, Jalan C. Besitang, Medan pagi tadi. Sebelum penyerahan penghargaan tersebut, Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumut, Apiyadi Sregar, memberi penjelasan tentang prosedur yang dilakukan dalam penilaian pelayanan publik kepada Kapolres Sumatera Utara. Penyerahan penghargaan penilaian publik disaksikan langsung oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Puntra Simanjuntak. Dalam penilaian pelayanan publik ada 3 kategori yang dinilai, seperti zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Hasil survei kepatutan standar pelayanan publik dan opini pelayanan publik Ombudsman RI tahun 2022 dengan hasil nilai kualitas tertinggi 95,63 diraih Polres Binjai, masuk dalam kategori zona hijau. Hasil nilai kualitas sedang 75,97 diraih Polres Humambas yang masuk dalam kategori kuning. Dan hasil nilai kualitas rendah 34,37 yakni Polres Padang Lawas masuk dalam kategori zona merah. Jajaran Polda Sumatera Utara itu luar biasa. Jadi kalau saya akumulasi dari nilai 29 Polres Sumatera Utara itu saya akumulasi dibagi 29, itu Polda itu ya meraih peringkat yang hijau. Dengan nilai kalau saya nggak salah 79. Mendapat penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak berharap kepada jajaran Polres Sumatera Utara agar tidak cepat merasa puas. Kita secara akumulatif adalah masuk ke dalam zona hijau, tetapi mempertahankan itu bukan hal yang mudah. Karena tadi di balik itu adalah kewajiban. Maka
yang kuning harus ke depan dan yang merah harus bisa meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. 19 jajaran Polres yang masuk dalam zona hijau diantaranya Binjai, Mandeling Natal, Labuhan Batu, Tebing Tinggi, Dairi, Tanjung Balai, Belawan, Pakpak Barat, Batu Raja, Langkat, Karo, Samosir, Simalungun, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tapteng, Medan, Tapsel, dan Padang Sidempuan. Pemirsa, kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah ke-40 ajang balap Formula One patut dimanfaatkan secara maksimal khususnya dalam memperkuat potensi pariwisata Danau Toba. Pemerintah Kabupaten Toba sebagai tuan rumah pada event F1 H2O menargetkan minimal 50.000 pengunjung akan hadir untuk menonton baik dari mancanegara maupun lokal. Bupati Kabupaten Toba Poltak Sitorus saat melakukan peninjauan lahan parkir untuk kendaraan para pengunjung mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Toba sedang berupaya mengerjakan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang sudah mencapai 80% sebagai persiapan menyambut peserta Powerboat F1 H2O. Seperti halnya penyediaan lahan parkir di Desa Lumban Pea dan Jalan Balige Bypass yang nantinya lokasi parkir tersebut akan digunakan untuk para pengunjung yang datang dari arah Medan diarahkan ke Desa Lumban Pea dan untuk Tarutung akan diarahkan ke Jalan Balige Bypass. Para pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di lahan parkir yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Toba tidak perlu khawatir karena nantinya dapat menggunakan bus penumpang yang telah disediakan menuju area venue F1 H2O. Selain itu, pemerintah Kabupaten Toba juga membuka jalan ke area perbukitan Pahoda, Lumban, Silintong untuk lahan tribun penonton. Dengan adanya fasilitas pendukung tersebut, para pengunjung dapat merasa nyaman dalam menyaksikan ajang event Powerboat F1 H2O tersebut. Kalau saya perhitungkan ini bisa lebih daripada 50.000 karena untuk daerah sekitar Danau Toba ini saja itu pasti itu menurut saya bisa 50.000 itu. Jadi belum lagi yang dari luar sekitar Danau Toba, yang dari Medan, dari Jakarta, dari seluruh Indonesia dan dari seluruh dunia karena event ini event dunia. Jadi kita persiapkan untuk penonton 50.000 lebih. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pangdam 1 Bukit Barisan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2023 yang akan dipusatkan di Sumatera Utara. Menjadi panitia dan tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2023, Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara melakukan audiensi ke Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Kedatangan pengurus yang dikomandoi langsung Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara, Varianda Putra Sinik, disambut Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Ahmad Daniel Cardin, Asops Kasdam 1 Bukit Barisan, Asintel Kasdam 1 Bukit Barisan, dan Kapendam 1 Bukit Barisan. Kegiatan event bertaraf internasional ini nantinya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan berbagai kalangan seperti unsur organisasi pers, pemerintah daerah dari seluruh provinsi, para duta besar dan wartawan asing. Kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2023 akan berlangsung 7 Februari sampai 9 Februari 2023 mendatang. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Varianda Putra Sinik mengatakan, panitia telah berkoordinasi dengan TNI Polri dalam pengamanan tamu VVIP. Atensi juga dukungan Panglima terhadap kegiatan ATN ini. Seperti saya sampaikan, ya kita butuh kenyamanan, terutama ya kenyamanan dari segi pengamanan. Ya, Pak Panglima tadi menyambut baik dan alhamdulillah siap mendukung juga sepenuhnya kegiatan APN ya, supaya APN ini berjalan lancar, sukses dan meriah, tentunya juga berlangsung dengan aman dan kondusif. Kedatangan Presiden Republik Indonesia pada Hari Pers Nasional dijadwalkan 9 Februari 2023 mendatang yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Pemprovso.
Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah mengajak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kulineran malam di Kota Medan dengan menaiki bemo. Menggunakan kendaraan roda 3 atau biasa disebut bemo, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah mengajak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencicipi kuliner malam yang ada di Kota Medan. Keduanya berangkat dari rumah dinas Wakil Gubernur yang berada di Jalan Tengku Daud menuju Jalan Kolonel Sugiono. Sesampainya di rumah makan, Musa Rajeksyah dan Kang Emil langsung mencicipi hidangan yang sudah disediakan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sangat menikmati hidangan yang disajikan. Kang Emil juga memuji masakan Medan memang memiliki cita rasa yang berbeda, terutama kuliner duriannya. Aslinya dua enak suasananya. Ini suasananya enak. Di sampah ketemu sahabat yang hobinya sama. Satu profesinya sama, gubernur, wakil gubernur. Dua motor tuanya juga koleksi mobil tua. Jadi udah kebayang lah ya. Mana-mana. Ketiga ego tadi. Hah? Bintang 5 harga kaki 5. Beda. Terutama saya penasaran kenapa nggak ada lontong Medan di Bandung. Saya tadi sama Datuk Samsul Arifin makan lontong Medan dan enak banget. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah mengatakan dirinya sengaja mengajak Ridwan Kamil kulineran malam di pinggir jalan agar bisa mencari suasana baru dalam menjamu pejabat dari luar daerah. Udah biasa, Kang Ridwan kita ajak tempat yang terbuka gini, biar masyarakat lebih kenal Kang Ridwan. Kita numpang ngetop makan gitu. Habis ini kemana lagi Pak Wagub? Saya mau makan durian bolang, rupanya di sini udah ada durian. Tinggal ada Kang Emil besok cari tempat yang lain. Sementara itu, pemirsa Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengajak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil keliling Kota Medan naik motor listrik. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengajak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil keliling Kota Medan menggunakan motor listrik pada Rabu sore yang dimulai dari kantor Wali Kota Medan melintasi jalan stasiun menuju Jalan Pegadaian. Motor yang dipakai dalam berkendara merupakan motor karya anak bangsa yang diberi nama Gesit. Dalam perjalanan, Bobi menunjukkan beberapa seni mural karya anak Medan kepada Ridwan Kamil dan memperkenalkan jajanan kuliner khas Kota Medan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dirinya mengapresiasi Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang berani mengubah kawasan Jalan Pegadaian yang awalnya jarang dilihat orang, kini banyak anak muda yang datang untuk melihat seni mural di dinding. Menurutnya kawasan di Jalan Pegadaian ini mempunyai potensi wisata yang bisa maju jika dijalankan dengan serius. Selain itu, dirinya juga menawarkan beberapa desain yang nantinya bisa digunakan saat merenovasi kawasan Jalan Pegadaian Medan. Ini ketua daerah-daerah penghasil migas dan energi terbarukan, oke? Ya, ADPMET. Jadi tugas saya di kota-kota dan provinsi mengkampanyekan energi terbarukan. Energi dari panas matahari, dari panas bumi dan lain-lain, termasuk mobil listrik dan motor listrik. Saya dukung program pemerintah ngasih subsidi kan, 5-7 juta untuk beri motor listrik. Saya gubernur yang juga paling pertama mobil dinasnya mobil listrik. Maka tadi waktu sama Bobi udah paling benar. Kita jalan-jalannya bukan motor bensin tapi motor listrik. Apalagi merek Indonesia, kira-kira begitu. Saya doakan warga Medan beralih ke motor listrik. Sudah dihitung ya. Menghemat sampai tinggal bayarnya 30% dari biaya kalau pakai bensin. Jadi saya dukung mudah-mudahan bebas polusi, ramah lingkungan dan kotanya maju. Universitas Islam Sumatera Utara melaksanakan wisuda lulusan sarjana, magister, dan profesi dokter periode pertama tahun akademik 2022-2023, serta optimis mewujudkan internasionalisasi institusi unggul 2024.
Sebanyak 690 wisudawan-wisudawati Senin kemarin dilantik oleh Rektor UISU Yanhar Jamaludin yang dihadiri oleh Ketua DPP Ikatan Alumni UISU Musa Rajeksyah, Kepala LL Dikti Sumatera Utara Saiful Anwar Matondang, Ketua Pengurus Yayasan UISU Profesor Ismet Daniel Nasution, dan Sivitas Akademik. Dalam sambutannya, Rektor UISU Yanhar Jamaludin mengatakan pendidikan menjadi faktor penting dalam membangun karakter bangsa dan membentuk kompetensi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebutuhan pendidikan patut dipertahankan agar terciptanya karakter unggul yang mampu menghadapi dinamisasi perkembangan dunia. Memasuki era teknologi 4.0 memerlukan sumber daya manusia yang mampu membangun pola pikir yang unggul. Universitas Islam Sumatera Utara mengedepankan proses pendidikan yang menggabungkan kurikulum SNPT dan Islamisasi untuk menciptakan karakter mulia yang memiliki kompetensi serta menguasai nilai-nilai keislaman. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan akademik UISU melaksanakan program prioritas mengarah internasionalisasi institusi menuju unggul 2024. Sinergitas kita lainnya pun tetap harus kita kerjakan. Di antaranya adalah transformasi penjaminan mutu dengan perguruan tinggi yang sudah unggul, terutama UII dan Unisba itu kita jadikan sebagai benchmark untuk percepatan penjaminan mutu WISU menuju WISU unggul. Pencapaian program pendidikan Universitas Islam Sumatera Utara diharapkan mampu melahirkan generasi muda berkarakter unggul dan berkualitas di masa mendatang agar terwujudnya sumut bermartabat. Ya, BBC informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Nias Utara terus berupaya memenuhi ketersediaan listrik hingga ke desa-desa, sehingga mampu meningkatkan perekonomian, khususnya dalam menjalankan usaha kerajinan rakyat. Tersedianya pasokan listrik hingga ke pelosok desa diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam mengembangkan berbagai jenis usaha ekonomi mereka. Pengelola usaha kerajinan perabot dan mobiler di Desa Tetehosi Maziaya, Kabupaten Nias Utara, menyambut baik program pemerintah dalam program listrik masuk desa. Saat ini jaringan listrik di sejumlah daerah di Pulau Nias sudah semakin membaik. Berbagai kerusakan peralatan utamanya mesin elektronik yang semula sering terjadi akibat putusnya aliran listrik secara tiba-tiba, kini jarang terjadi. Kondisi itu membuat aktivitas produksi kerajinan berjalan dengan baik hingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Selain itu, para pengrajin juga dapat dengan mudah mengembangkan inovasi terhadap desain perabot yang diinginkan sesuai kemajuan saat ini. Pengaruh kelistrikan di Nias Utara ini cukup lumayan dan pemasukan dayanya sudah cukup lumayan. Kami masyarakat di sini kalau bekerja sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan seandainya kalau memang ada gangguan pasti ada, tetapi tidak sering sekarang ini. Kalau dulu iya memang, tapi kalau sekarang jaranglah ada gangguan pemadaman. Terkecuali kalau ada seperti kena musibah angin kencang, kalau pohon tumbang kan kena jaringan. Tapi diinformasikan ya Bang ya? Iya, diinformasikan kepada petugas dan segera langsung ditangani itu. Industri kerajinan yang semakin menjamur di daerah Nias sangat menguntungkan aktivitas mereka dari listrik karena peralatan kerja yang digunakan serba elektronik. Untuk itu pemerintah diharapkan terus membangun jaringan kelistrikan di Pulau Nias untuk meningkatkan taraf perekonomian warga baik dalam sektor pariwisata, perikanan, dan industri lainnya. Pemirsa, selain sebagai salah satu tempat untuk menunjang keindahan kota, Taman Kota Tarutung menjadi lokasi alternatif untuk berrekreasi bagi warga Tarutung dan pengunjung dari luar kota. Taman Kota Tarutung yang berada di pusat kota Tarutung merupakan salah satu ruang publik yang setiap harinya ramai dikunjungi warga.
Selain menjadi tempat rekreasi keluarga dan aktivitas sosial masyarakat, terutama para kaum milenial, setiap harinya tempat ini menjadi tempat favorit untuk dikunjungi mulai sore hari hingga tengah malam, ditambah dengan keindahan air mancur yang menjadi ikon Taman Kota Tarutung. Dengan konsep edutainment untuk anak, yaitu tempat bermain sambil belajar, di tempat ini tersedia wahana bermain yang disewakan untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak dalam bidang seni lukis dan mewarnai gambar. Dihiasi lampu hias serta berbagai jenis bunga, taman kota yang dibangun di ruang terbuka publik ini menjadi wahana baru bagi warga Tarutung untuk bersantai. Di taman ini juga terdapat sebuah sumur tua yang sudah berumur ratusan tahun, merupakan bagian sejarah dari berdirinya kota Tarutung. Taman kota bertujuan untuk meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau perkotaan dan menjadi pusat keramaian dan fungsi sosial. Ke depan diharapkan taman kota dapat ditata dengan baik sehingga memberikan dampak bagi usaha pelaku UKM dan khususnya bagi masyarakat kota Tarutung. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Tarutung Utara yang Bapak Nison Nadadan sudah memberikan kami kesempatan di sini untuk berjualan kuliner. Sangat membantu ya Kak ya, bantu banget. Untuk ekonomi kami dan pengunjung pun lumayan juga, banyak juga Pak. Jadi kami sarankan kepada Bapak supaya Bapak memperhatikan kami para pedagang ini. Untuk memberdayakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, pemerintah Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan anggarannya untuk pelatihan usaha kepada perempuan desa. Pengalokasian anggaran melalui pelatihan untuk kaum perempuan yang berada di Desa Beringin, Kabupaten Deli Serdang bertujuan agar dapat menambah income ekonomi melalui keahlian yang dimiliki. Sesuai dengan peraturan, dana desa yang dikelola digunakan untuk pembangunan fisik dan non-fisik. Sasaran pembangunan non-fisik bagi kaum perempuan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah sekaligus mensejahterakan masyarakat. Berbagai pelatihan diberikan kepada kaum perempuan di Desa Beringin, mulai dari pelatihan menjahit mukena, membuat baju batik, dan memasak kuliner dimsum, serta budidaya jamur. Para perempuan yang tergabung dalam pemberdayaan perempuan Desa Beringin ini mengaku sangat senang karena melalui pelatihan, kesempatan untuk mengembangkan usaha sudah terbuka luas. Saat ini untuk memperkenalkan hasil karya perempuan Desa Beringin dilakukan melalui kegiatan desa. Sehingga seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan juga memiliki ketertarikan untuk ikut dalam pelatihan yang dilakukan. Hasil karya yang sudah dibuat pada umumnya sangat diminati masyarakat karena hasilnya tidak kalah dengan produk lainnya. Olahan makanan dimsum sangat disukai masyarakat dan banyak dipesan dalam setiap acara desa. Sehingga perempuan desa di Kecamatan Beringin mendapatkan hasil dari usaha yang dilakukan. Untuk menyempurnakan hasil karya yang dibuat, berbagai masukan dan perbandingan menjadi evaluasi bagi kaum perempuan desa. Sehingga karya yang dihasilkan akan menjadi sebuah produk yang memiliki daya saing. Dengan adanya pemberdayaan dari dana desa ini kami banyak menerima manfaatnya Pak. Karena dapat menambah income pendapatan untuk kami, keluarga yang biasanya hanya mengurus anak, suami, di rumah hanya duduk sana, duduk sini. Tapi sekarang kami bisa berdaya guna dengan membuat pelatihan dimsum, baju batik, juga baju tidur, mukena, kami bisa menambah pendapatan. Itulah yang kami rasakan dalam diri pribadi keluarga juga pada masyarakat pada umumnya. Kepala Desa Kecamatan Beringin, Sudarsono menjelaskan, program pemberdayaan bagi perempuan di bidang ekonomi sangat diperlukan. Karena pada umumnya perempuan di desa memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitas yang dipengaruhi rendahnya pendidikan, keterampilan, kecilnya ruang lingkup pekerjaan, dan juga hambatan ideologi perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Oleh karena itu, program pemberdayaan bagi kaum perempuan sangat diperlukan karena perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian, terutama dalam hal manajemen ekonomi rumah tangga.
Kepala Desa Beringin berharap pelatihan ekonomi ini dapat dikembangkan dan diteruskan kepada perempuan lainnya yang ada di desa. Sehingga setiap perempuan memiliki modal keahlian untuk memulai usaha yang dapat menambah keuangan rumah tangga. Sebagai aparatur negara, Kepala Desa Beringin akan terus melakukan berbagai upaya agar keberadaan dana desa benar-benar bisa menjadikan perempuan desa kreatif dan tidak hanya mengandalkan keuangan dari suami, namun sudah dapat menambah pendapatan melalui keahlian yang dimiliki. Baik, untuk pemberdayaan perempuan di Desa Beringin kami menggunakan dana desa, tentunya kami pergunakan sebagian untuk program ibu-ibu PKK ya, program menjahit mukena dan pakaian batik. Kemudian ada juga kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu PKK tersebut untuk pemberdayaan mereka membuat pelatihan dimsum. Dan mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu PKK yang ada di Desa Beringin dan secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat menambah kesejahteraan mereka masing-masing. Program pemberdayaan perempuan melalui dana desa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan sebagai partisipasi aktif, agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini. Selain itu, melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan perempuan desa ini mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun besar, untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga maupun membuka peluang kerja produktif dan mandiri. Pemirsa, ikan yang diawetkan atau yang biasa disebut ikan asin merupakan ikan yang cukup enak dimakan sebagai lauk dan banyak diminati masyarakat, sehingga perajin ikan asin memiliki peluang besar. Ikan asin di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang sangat banyak, mengingat daerah itu merupakan pesisir sehingga sangat mudah untuk memperoleh bahan baku utama ikan segar dari nelayan. Pengolahan ikan segar menjadi ikan asin tidak terlalu sulit karena dalam waktu sehari sudah dapat diolah menjadi lauk. Proses pembuatannya, ikan segar yang sudah diambil dari nelayan terlebih dahulu ditaburi garam dan diaduk hingga merata. Setelah proses penggaraman, ikan direbus di air yang mendidih di atas api dengan suhu panas sehingga ikan dalam kondisi matang, dilanjutkan dengan penjemuran di bawah sinar matahari. Proses penjemuran biasanya dibutuhkan hanya dalam sehari jika matahari panas. Perajin ikan asin Lasmini mengaku dalam sehari ia dan 3 orang anggota keluarganya dapat mengolah ikan asin hingga setengah ton tergantung dari stok yang tersedia. Para pembeli ikan asin dengan jumlah yang banyak langsung datang ke lokasi pengolahannya. Ikan asin yang sudah diolah dihargai dengan Rp30.000 per kilogramnya. Untuk mendukung usaha pembuatan ikan asin, ia mendapat bantuan dari dana desa berupa alat pengolahan ikan asin seperti tong, tempat penjemuran, dan peralatan lainnya. Ia berharap pemerintah terus mendorong pelaku UMKM sehingga semakin maju dan berkembang. Ya, kalau ada apa diantar ikannya langsung digarami, ya terus direbus. Kalau ikan mendidih ya dijemur, besok keringnya 1 hari udah kering, setengah hari lah. Ini jemur besok setengah hari udah kering. Biasa bisa produksi berapa banyak? Ya, tergantung ikannya, sekarang yang 300, 500 kilo, kadang ya dapat 1 ton gitu. Tergantung ikannya, ada yang 30, ada yang 25. Ya semalam lah, baru dapat semalam itu. Belum dapat. Ya dandang, medang, terus kerang, apalagi semalam plastik. Ya kalau ikan belas itu pasti memperkerjakan lah. Kalau ikan belas sih orang dapat orang kerja itu. Orang belah itu ada banyak. Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Beringin melihat pemberdayaan yang dilakukan oleh aparat desa sudah berjalan dengan baik. Ketua BPD Desa Beringin, Susilo Rahmidi mengaku terus berkoordinasi dengan aparat desa untuk menjadikan para pelaku UMKM lebih maju. Setiap kegiatan yang untuk pemberdayaan masyarakat, kami adakan musyawarah dulu, barulah kami tentukan titik-titiknya mana yang mau kita bikin. Banyak sih memang kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, tapi dengan keterbatasannya dana desa, maka kami harus memilah. Banyak yang kami pilah dan termasuk yang salah satunya
berupa inilah pembantuan di UMKM. Saya rasa lebih bagus ke pemberdayaan masyarakat sebab di fisik kita bisa bekerja sama dengan Perkim dan Dinas PU. Jadi dana desa sebenarnya kalau memang bisa lebih baik di pemberdayaannya. Untuk mewujudkan desa yang maju, maka sinergitas antara aparat desa dan badan pemusyawaratan desa serta masyarakat harus ditingkatkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jamur salah satu budidaya yang saat ini banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat karena selain pembudidayaannya yang tidak rumit, hasilnya sangat digemari oleh masyarakat. Budidaya jamur di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dibudidayakan oleh kelompok perempuan yang mayoritas tidak memiliki aktivitas di luar rumah. Melalui budidaya jamur ini, kaum perempuan memiliki potensi untuk menambah income baik dari penjualan jamur maupun pengolahan produk turunannya. Kaum perempuan di Desa Beringin mengaku mendapatkan sejumlah pelatihan budidaya jamur dari para ahli sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang dibuat. Meski pada tahap pemula, kaum perempuan Desa Beringin tidak memiliki rasa khawatir karena selain mendapatkan pelatihan dari ahli, aparat desa juga secara rutin melihat perkembangan budidaya jamur yang dikelola masyarakat desa, khususnya kaum perempuan. Ibu Giem yang merupakan salah seorang anggota kelompok budidaya jamur di Desa Beringin sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan perempuan melalui dana desa. Ia mengaku produksi jamur nantinya tidak hanya dijual dalam bentuk segar, namun lebih mengolah menjadi bahan makanan sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Rencananya ya mau dibuat jamur crispy, jamur goreng apa itu kan. Terus gitu ya dijual mentah gitu juga. Tapi kalau yang dijual goreng ini agak lumayan harganya gitu aja. Peyek, itulah peyek, keripik pisang, itu aja lah Pak. Ya kami yang mengadakan inilah Pak, mengadakan masalah ini untuk ibu-ibu, menambah keuangan ibu-ibu, ya buat kita apa inilah, buat jamur ini sama kalau bisa ya jamur mentah ya kita kirim juga gitu. Saat ini kaum perempuan Desa Beringin sudah memiliki berbagai keahlian karena adanya pelatihan yang dilakukan dari aparatur desa. Salah satu keahlian yang sudah dipraktekkan adalah pembuatan keripik jamur dan aneka peyek. Kaum perempuan yang tergabung dalam pengolahan aneka peyek ini mengaku sangat terbantu dari sisi ekonomi karena sudah mendapatkan penghasilan tambahan dari keuntungan penjualan yang dilakukan secara swadaya. Meski pemasaran aneka peyek seperti peyek kacang, teri, kacang hijau, dan peyek jamur masih di seputaran Deli Serdang, kedepannya kaum perempuan Desa Beringin yakin dapat menembus pasar di luar Kabupaten Deli Serdang. UMKM Danau Toba memiliki peluang besar untuk berkembang, pasalnya saat ini destinasi wisata Danau Toba ditetapkan pemerintah menjadi destinasi super prioritas. Pemerintah memastikan agar para pelaku UMKM mendapatkan bantuan pinjaman modal dengan bunga rendah melalui perbankan. Usaha mikro kecil menengah UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, di mana jumlahnya mencapai 99% dari total usaha dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto PDB mencapai 66% dan mampu menyerap tenaga kerja 96% lebih dari total tenaga kerja nasional.
Usaha mikro kecil dan menengah adalah kelompok usaha yang memiliki kontribusi besar untuk stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, kelebihan dari kelompok usaha ini mampu menghadapi berbagai macam goncangan ekonomi. Perkembangan teknologi dewasa ini membuat pengguna media sosial semakin meningkat, di mana menjadikan hal yang efektif membantu para pengusaha UMKM untuk naik kelas melalui munculnya beberapa e-commerce sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba terus mendorong keberadaan para pelaku UMKM, mengingat UMKM dan kepariwisataan sangat sejalan dan mampu memberi dampak positif terhadap pelakunya. Produk UMKM unggulan di kawasan Danau Toba adalah wastra atau yang lebih dikenal tenun ulos. Rata-rata pembuatan tenun ulos ini dibuat secara manual dengan pewarnaan alam. Banyak tempat di kawasan Danau Toba yang menjadi sentra pembuatan tenun ulos yang diproduksi oleh ibu rumah tangga bahkan kaum muda-mudi. Para pelaku UMKM khususnya tenun ulos di Desa Papande, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, mengaku meski desa mereka berada di salah satu pulau di tengah Danau Toba, namun kain tenun yang dihasilkan sudah sangat dikenal hingga ke mancanegara. Selain kain ulos, produk UMKM yang menjadi unggulan di kawasan Danau Toba terdapat berbagai fashion dengan tulisan dan gambar Danau Toba. Keahlian para pelaku UMKM dalam mengukir kayu menambah aneka produk ukiran yang dapat dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan. Kawasan Danau Toba juga terkenal dengan penghasil kopi terbaik di Indonesia, sehingga banyak pelaku UMKM mengolah biji kopi menjadi serbuk kopi Arabica dan Robusta. Salah satu produksi kopi yang cukup terkenal di kawasan Danau Toba adalah kopi Sidikalang. Setiap wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini dapat melihat proses penggilingan biji kopi menjadi serbuk yang siap untuk diseduh. Kehadiran pemerintah dalam mendukung keberadaan para pelaku UMKM melalui pemberian akses terhadap perbankan adalah solusi untuk terus meningkatkan geliat UMKM. Pemerintah memastikan agar pelaku UMKM dapat bertumbuh harus menggunakan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan yang resmi. UMKM ini punya kontribusi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengembangan UMKM ini akan berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi. Salah satu yang menjadi kendala pengembangan UMKM-nya adalah permodalan. Nah, bagaimana sekarang UMKM bisa terakses dengan kredit yang lebih luas lagi? Memang ada sejumlah upaya pemerintah, misalkan ada kredit usaha rakyat atau KUR dengan skema yang sangat berpihak kepada UMKM, tetapi jaminan yang diminta oleh perbankan ini juga menjadi salah satu kendala bagi UMKM untuk mendapatkan kredit. Oleh karena itu perlu ada inisiatif baru di dalam pemberian kredit UMKM, bagaimana UMKM bisa mendapatkan kredit tanpa jaminan, atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu membuat sebuah skema jaminan kredit. Jadi ada yang namanya jaminan kredit daerah atau Jamkrida, kemudian ada juga jaminan kredit nasional yang intinya adalah memberikan jaminan kepada perbankan agar mau menyalurkan kreditnya kepada UMKM. Kalau ada jaminan kredit daripada negara, maka UMKM bisa mendapatkan akses terhadap kredit. Selama ini UMKM sangat tergantung dengan rentenir karena mereka memang tidak punya jaminan dan rentenir bisa memberikan pinjaman tanpa jaminan. Nah, ini yang perlu ada inisiatif baru dari negara agar UMKM kita bisa mendapatkan permodalan yang lebih mudah dan juga membantu dalam pengembangan usahanya. Salah satu lembaga perbankan nasional yang ada di kawasan Danau Toba terus memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM melalui kredit usaha rakyat bahkan tanpa agunan. Sebagai lembaga perbankan, khususnya Bank BRI, tentunya kami harus terus mendorong sektor UMKM melalui penyaluran dana kredit usaha rakyat tanpa proses yang sulit. Setiap bulannya penyaluran dana KUR tersebut sesuai dengan program pemerintah
di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir sudah mencapai target. Dan kami berharap melalui program KUR sektor ekonomi bisa bangkit kembali. Saat ini, para pelaku UMKM terus berbenah, khususnya dalam menyambut delegasi G20 yang rencananya akan datang di kawasan Danau Toba. Sektor UMKM memiliki peranan penting dalam mensukseskan kehadiran peserta delegasi 20. Untuk itu, sebagai lembaga perbankan, kami akan terus mendukung keberadaan UMKM sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Keberadaan para pelaku UMKM di kawasan Danau Toba memiliki peluang untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Mengingat para wisatawan baik lokal maupun mancanegara silih berganti berkunjung ke kawasan Danau Toba. Produk UMKM adalah hal yang paling dicari untuk menjadi buah tangan dan kenang-kenangan. Pemerintah dan perbankan diharapkan terus mengawal keberadaan pelaku UMKM sehingga mampu memberikan sumbangsih yang besar terhadap pemasukan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, destinasi wisata alam Danau Laukawar, lereng Gunung Sinabung, Kabupaten Karo menjadi daya tarik wisatawan. Sejak turunnya aktivitas dan status Gunung Sinabung, kini wisatawan Laukawar kembali ramai dikunjungi wisatawan. Danau Laukawar merupakan salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Karo. Terletak di kawasan lereng Gunung Sinabung di Desa Kutagugung, Kecamatan Amanteran, Kabupaten Karo. Kembali ramai dikunjungi wisatawan terutama saat liburan dan akhir pekan. Beragam lokasi menarik yang disediakan pihak pengelola untuk menikmati pesona alam sekitar Danau Laukawar yang sejuk dan asri. Dengan harga tiket Rp35.000 per orang, pengunjung sudah dapat naik perahu speedboat menikmati pemandangan alam lereng Gunung Sinabung yang eksotis menuju lokasi wisata Maripro Danau Laukawar. Wisatawan juga dapat berkeliling area perairan danau yang memiliki luas sekitar 200 hektar. Airnya yang biru dan tenang dengan pemandangan deretan pohon hutan tropis yang rindang. Suasana nyaman yang menyejukkan mata, view danau vulkanik ini menjadi spot foto yang menawan. Pengelola wisata Laukawar juga menyediakan fasilitas gazebo, villa, maupun kemah bagi pengunjung yang ingin menginap. Selain itu menyediakan sewa perahu, kano atau kendaraan apung wisata air di danau. Salah seorang wisatawan Desi menuturkan keindahan Danau Laukawar sangat menakjubkan, menyatu dengan alam yang damai sehingga dapat menghilangkan kepenatan. Liburan di Danau Laukawar yang berada di lereng Gunung Sinabung menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung karena tempatnya sangat menarik dan harga tiket masuk yang sangat terjangkau. Tempatnya bagus, nyaman, damai, terus fasilitasnya bagus, terus apanya lagi ya? Semuanya lah pokoknya. Kalau untuk keluarga cocok lah di sini. Gitu. Semuanya bagus. Sukses untuk Laukawar, untuk Villa Maripro. Yang rekom kemarin siapa deh? Ada sih beberapa teman udah datang ke sini, makanya direkomendasi ke sini bagus tempatnya katanya. Hanya coba, beneran memang bagus. Okay. Bagus banget. Salah seorang pengelola wisata Danau Laukawar, Pelin Depari mengatakan status Gunung Sinabung Kabupaten Karo menurun menjadi level 2 waspada sejak 17 Mei 2022 lalu. Saat ini wisata Danau Laukawar kembali menggeliat. Ramai dikunjungi wisatawan terutama saat liburan dan akhir pekan. Pelin Depari dan rekan lainnya yang merupakan relawan tanggap darurat BPBD Kabupaten Karo tetap berkoordinasi untuk fasilitas serta memantau perkembangan kondisi aktivitas Gunung Sinabung di Danau Laukawar. Erupsi Gunung Sinabung ya sekarang lah mulai kita kembali buka wisata Danau Laukawar dan Villa Maripro. Nah, jadi di sini kita gunakan naik speedboat ke Villa Maripro untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung ke Maripro. Jadi kita ada buat pembatasan melalui speedboat gitu. Harapan kita ke depannya ya kalau bisa nanti ya sarana seperti jalan perlu pelebaran dan perbaikan agar demi menjaga pengunjung itu ya sekiranya ada terjadi gejolak sinabung gitu tidak susah untuk
keluar bagi pengunjung. Pemirsa, hutan merupakan paru-paru dunia. Ibarat manusia, hutan menjadi jantung dalam keberlangsungan hidup lingkungan. Begitu vital fungsi hutan bagi bumi. Hal ini pun membuat salah seorang sosok perempuan tangguh, Sumini, tak bisa tinggal diam saat melihat kerusakan di hutan. Hutan merupakan paru-paru dunia. Ibarat manusia, hutan menjadi jantung dalam keberlangsungan hidup lingkungan. Begitu vital fungsi hutan bagi bumi. Hal ini pun membuat salah seorang sosok perempuan tangguh, Sumini, tak bisa tinggal diam saat melihat kerusakan di hutan. Sumini yang berprofesi sebagai petani kopi merasa sedih saat menyaksikan hutan rusak akibat perambahan. Ia khawatir kerusakan hutan akan mendatangkan bencana alam, sehingga ia pun mengajak perempuan lainnya untuk menjaga dan mengelola hutan. Hutan kampung Damaran Baru yang berada di kaki gunung berapi aktif Purnitelong menjadi tempat di mana Sumini dan wanita lainnya saling berpatroli menjaga hutan. Jika hutan di kawasan itu rusak, desa-desa yang ada di kaki gunung menjadi sangat rentan tersapu bencana banjir bandang atau longsor. Kekhawatiran Sumini terbukti pada tahun 2015 di mana banjir bandang menerjang perkebunan dan rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Berkaca pada kejadian itulah, Sumini dan warga lainnya bermusyawarah untuk menghentikan kerusakan hutan. Mereka membentuk kelompok yang bertugas menjaga hutan dari perambah dan pembalak liar. Walaupun ini pun musim penghujan, dia tetap stabil gitu. Tidak pernah lagi keruh banjir besar, itu insya Allah tidak ada lagi. Karena ini sebelah sungai ini ke sebelah sana udah dipakai untuk sumber air minum desa sebelah. Mayoritas anggota kelompok ini adalah perempuan. Para perempuan ranger atau dalam bahasa Gayo disebut Mpu Uten ini secara bergantian berpatroli di wilayah hutan setiap bulan selama 10 hari. Mereka berjalan kaki puluhan kilometer ke dalam hutan dan bahkan hingga bermalam di dalam hutan. Selain menjaga hutan dari pembalak selama patroli, mereka juga mencatat keanekaragaman flora dan fauna serta menanam sejumlah pohon. Tidak ada lagi pembalakan liar, tidak ada lagi pembukaan lahan orang menanam kopi ataupun yang lainnya. Pokoknya semenjak kami menjaga hutan, banyak sekali manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama tidak ada lagi terjadi banjir, tanah longsor, dan sumber mata air itu selalu terjaga. Kehadiran sosok Sumini bersama ranger wanita lainnya merupakan harapan besar dalam pelestarian hutan. Sumini pun menjadi wanita inspirasi bagi wanita lainnya di Tanah Gayo untuk tetap menjaga apa yang dianggap benar meskipun berbagai ancaman tidak luput darinya. Dari Aceh kita menuju ke Sumatera Selatan, pemirsa, petani di Kabupaten Lahat mengeluh harga pupuk yang semakin naik dan memberatkan petani. Petani di Kabupaten Lahat merugi karena harga pupuk kimia yang dijual semakin tinggi. Menurut petani sawit di Transmigrasi Bumi Lampung Kikin Timur Kabupaten Lahat, Rusman, harga pupuk urea dijual Rp300.000 per karung dan Ponska mencapai Rp700.000 per karung.
harga ini sudah naik hingga 2 kali lipat lebih dari tahun lalu. Naiknya harga pupuk berkaitan dengan menurunnya produktivitas pertanian, terutama petani sawit. Hasil panen menjadi berkurang hingga 30%, yang berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Karena sekarang ini pupuk mahal, petani juga sekarang ini sawit lagi trek, kadang-kadang setengah bulan baru ngambil, jadi kadang-kadang sampai sebulan. Makanya saya harap agar petani maju juga, minta supaya pupuk diturunkan, harga obat-obat. Petani berharap harga pupuk dapat kembali normal, agar petani tidak mengalami kerugian, karena pupuk dibutuhkan untuk meningkatkan hasil panen. Rivaldo Putrawansah, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Udranda Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.